Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tema 6, yaitu subtema ketiga, energi alternatif. Pembelajaran 1 dan 2. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja mulai pembelajaran hari ini. Energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat terus diperbarui. Jadi energi alternatif ini adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Proses pembentukan energi alternatif memanfaatkan energi di alam yang terus-menerus ada. Jadi, memanfaatkan energi di alam yang terus ada, bukan yang dapat habis ya. Energi alternatif dapat diperoleh dari angin, air, matahari, dan panas bumi. Masih ingat, matahari merupakan sumber energi utama dan terbesar di bumi. Matahari memiliki energi panas dan cahaya. Cahaya dan panas matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik disebut sel surya. Sel surya digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya atau yang disingkat dengan PLTS. Sayangnya, harga sel surya masih relatif mahal. Angin juga merupakan sumber energi alternatif karena angin akan terus ada di bumi ini. Tenaga angin sudah dimanfaatkan sejak dahulu untuk menggerakkan kapal layar. Kini, tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik disebut aerogenerator. Jadi diingat, apa itu alat yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik? Ya, benar sekali adalah aerogenerator. Air yang kita manfaatkan sehari-hari juga memiliki energi. Aliran air yang deras dapat menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air. Sebelumnya sudah kita bahas apa singkatan dari PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Jadi, air dimanfaatkan untuk membuat energi listrik yang menggunakan alat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sumber energi alternatif lainnya adalah panas bumi. Jadi panas bumi ini berasal dari lapisan batuan di dalam bumi yang sangat panas. Energi panas tersebut dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang disingkat dengan PLTPB. Panas bumi digunakan untuk mendidihkan air sehingga menghasilkan uap panas. Uap panas kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin memutar generator sehingga menghasilkan listrik, ya. Jadi itu proses untuk menghasilkan listrik dari energi panas bumi. Dari uap panas yang mendidihkan air untuk menggerakkan turbin. Uapnya tersebut kemudian turbin dapat memutar generator. Tumbuh-tumbuhan seperti kelapa alternatif, yaitu biosolar. Biosolar merupakan pengganti bahan bakar solar. Kotoran hewan dan limbah pertanian juga dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas. Biogas digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Jadi, sudah ada energi alternatif sebagai pengganti dari bahan bakar ya, yaitu biosolar yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan juga biogas yang berasal dari kotoran hewan dan limbah pertanian. Selanjutnya kita akan membahas tentang PLTB. Apa PLTB? PLTB merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga bayu. PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu biasanya dibangun di pantai dan pegunungan. Sumber energi pembangkit listrik tenaga bayu berasal dari hembusan angin. Kincir angin raksasa akan berputar terkena hembusan angin.
Karena itu biasanya terletak pada pegunungan dan pantai, karena di daerah pegunungan dan pantai terdapat banyak angin yang deras. Gerakan kincir akan memutar turbin dan menyalurkan tenaganya ke generator penghasil listrik. Semakin tinggi dan semakin panjang bilah kincir, tenaga listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Semakin kencang hembusan angin, semakin kencang pula turbin berputar. Kelebihan PLTB adalah sumber energi yang murah dan selalu ada, karena angin akan terus ada di bumi ini. Penggunaan angin juga tidak menghasilkan limbah beracun dan berbahaya. Namun di balik kelebihannya, PLTB juga memiliki dampak negatif atau kekurangan, seperti polusi suara dari putaran kincir. Jadi, dari putaran kincir itu akan menghasilkan suara yang besar dan dapat mengganggu, sehingga terjadilah polusi suara. Gangguan sinyal televisi dan kematian hewan yang terkena bilah kincir seperti burung dan kelelawar jika mereka melewati kincir angin tersebut. Nah, jadi itu adalah pembangkit listrik tenaga bayu, baik dari cara menghasilkan listrik, kelebihan dan juga kekurangan atau dampak negatifnya. Setelah Ananda menyimak tentang teks pembangkit listrik tenaga bayu, silahkan Ananda buka pada halaman 73. Kerjakan soal nomor 2, yaitu membuat kalimat menggunakan kata-kata berikut ini. Jadi, Ananda buat kalimat menggunakan kata energi angin, uap, kincir angin, generator, turbin, berdasarkan dari teks bacaan pembangkit listrik tenaga bayu ataupun dari Ananda sendiri. Silahkan Ananda buat dengan menggunakan kalimat efektif. Ingat ya, ciri-ciri kalimat efektif itu aturannya apa saja. Silahkan dibuat dengan kalimat yang bagus. Jangan lupa tugas ini dikumpul ya. Hari ini kita akan belajar tentang lama kegiatan menghitung melalui jam. Kalau kemarin kita telah menghitungnya melalui rumus, sekarang kita akan menghitung melalui jam dan yang dihitung hanya menitnya saja. Coba kita perhatikan, pertama di sini ada contoh jam 15.30 waktu mulainya dan selesainya adalah 16.15. Ketika jam 15.30 jarum pendeknya mengarah ke sini dan yang dihitung adalah arah jarum panjangnya dimulai dari 6. Maka ketika kita membuat atau menghitung dari waktu selesai, arahnya kita hitung dari angka 6 ini sampai ke arah 16.15. Kita hitung 16.15, jamnya seperti ini. Jadi kita hitung dari sini. Ingat, dari angka 1 ke angka 1 lainnya yaitu berjarak 5 menit. Jadi kita hitungnya seperti ini, dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45 menit. Jadi jawabannya adalah lama kegiatannya adalah 45 menit. Mudah bukan untuk mengetahui lama kegiatan dari putaran jam. Selanjutnya, buka bukunya pada halaman 67, kita akan langsung mengerjakan atau mempraktekkan cara menghitungnya. Kita lihat mulainya adalah pukul 11.30, maka kita buat jamnya dulu 11.30. Ingat, kalau setengah jarum pendeknya mengarah ke antara angka 11 dan 30 ya. 11.30 di sini jamnya. Berarti nanti kita mulai dari angka 6 ya. Kemudian selesainya pukul 12.45. 12.45 berarti sudah hampir mau jam 1 ya. Seperti ini. Nah, kita lihat angkanya berapa kali muternya. Pertama dari sini dulu. Karena ini sudah melewati jam 12 selesainya dan kembali lagi ke sini, maka putarannya sebanyak 2 kali, bukan hanya 1 kali ya. Ingat, putarannya sebanyak 2 kali, bukan hanya 1 kali. Karena kalau kita hanya 1 kali, maka
dia hanya ke sini. Angka 9 ini sebanyak 15 menit. Kenapa itu sebanyak 2 kali putarannya? Karena kita perhatikan menitnya, dari angka 30 menuju angka 45 itu 45 melewati angka 30, maka kita harus kembali sebanyak 2 kali putaran. Jadi seperti ini. Kalau tidak melewati angka menit dimulai, itu tidak 2 putaran ya. Kalau melewati angka menit pada mulai, harus sebanyak 2 putaran. Jadi kita lanjutkan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, dan sampai ke sini putaran kedua 75. Jadi lama kegiatannya adalah 75 menit ya, seperti ini ya. Atau kalau kita mau buat 75 menit sama dengan, kita pisahkan 60 ditambah 15 menit sama dengan berapa? 60. 60 adalah 1 jam dan sisanya 15 menit. 1 jam 15 menit. Jika kita mau sederhanakan ya. Kalau tidak mau sederhanakan, sampai 75 menit ini saja sudah cukup. Kemudian untuk soal yang B, silahkan Ananda berlatih sendiri di rumah ya, kerjakan ya. Lanjut kita dengar penjelasan untuk soal nomor 4. Lengkapilah jarum jam sesuai keterangan waktu berikut. Jadi dari sini ya, dihitung 45 menit sebelum. 45 menit sebelum. Kalau sebelum berarti itu arah panahnya yaitu kembali ya, 45 menit sebelum. Dari sini ini adalah jam 1.15 ya. Ini adalah jam 1.15, 01.15. Kita akan menghitung 45 menit sebelum, berarti dimulai dari angka 3 ya. Lihat jarum panjangnya angka 3, langsung saja kita mundur sebanyak 45 menit. Jam berapa itu adalah, kita lihat, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Nah, jadi di sini jam 1:15. Jika dia di sini 30, berarti itu posisinya sebelum angka 1 ya. Jadi di antara tengah-tengah. Jam berapa itu? Kalau di antara angka 12 dan angka 1, ya jam 12.30 ya, jam 12.30. Atau juga kita bisa buat 00.30. Dan ini juga kita buat 01.15 atau 13.15 ya. Jadi 45 menit sebelum jam 1.15 adalah 00.30 atau sebelum jam 13.15 adalah 12.30. Itu pasangannya ya. Sekarang kita hitung 75 menit sesudah. Jadi dari angka 3 kita hitung maju ke 75 menit sesudah. Berarti itu melewati 1 putaran ya. Jadi kita hitung dulu dari sini maju sebanyak 75. 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ini baru satu putaran ya. 65, 70 dan 75. Nah, tadinya jam 1 lewat, sekarang karena sudah satu putaran, seharusnya tadi kita pindahkan jarum jamnya ya, di tengah-tengah ya. Jadi seharusnya di antara jam 12.15 maka telah melewati karena 1 jam. Di antara jam 2 dan 3 karena ini setengah ya. Jadi di antara angka 2 dan 3 jarum pendeknya, dan jarum panjangnya adalah di jam 30. Jadi jam 15.30. Kenapa 14.30 ya? Maaf, Ibu salah. 14.30 karena jamnya tidak sampai ke angka 30. Ya, tidak sampai ke 3. Maaf, maksudnya tidak sampai ke angka 3, melainkan di antara 2 dan 3, dan tidak juga telah melewati angka 2. Jadi 14.30 atau jam 02.30 ya. Ini adalah jawabannya ya. Semoga Ananda dapat mengerti dengan penjelasan Ibu. Jika Ananda masih kurang mengerti, silahkan Ananda bertanya langsung kepada Ibu ya. Terima kasih. Lanjut pelajaran terakhir mengenai hak dan kewajiban ketika bermain. Masih ingatkah kalian tentang hak dan kewajiban ketika bermain? Kita telah membahasnya pada semester 1 lalu. Jadi hari ini kita akan mengulang kembali hak dan kewajiban. Sebelumnya Ibu tanya, hak dan kewajiban itu harus apa, ayo? Ya, benar sekali, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Ketika kalian ingin mendapatkan hak, kalian harus melaksanakan kewajiban kalian dahulu, baru kemudian kalian bisa mendapatkan hak kalian. Jadi, hak dan kewajiban juga dapat kita lakukan ketika bermain. Contohnya adalah hak ketika bermain antara lain: 1. Diberikan waktu bermain oleh orang tua. 2. Bermain dengan siapa saja. Dan 3. Mendapat giliran bermain. Jadi itu adalah contoh dari hak ketika bermain. Sebelum kita untuk mendapatkan hak tersebut, kita harus melaksanakan kewajiban ketika bermain. Kewajiban ketika bermain antara lain: 1. Tidak lupa waktu ketika bermain. 2. Memberi kesempatan setiap orang untuk bermain. 3. Bermain dengan jujur. Dan 4. Menjaga kebersihan tempat bermain. Nah, apakah kalian telah melaksanakan kewajiban ketika bermain? Apakah kalian juga sudah memperoleh hak ketika bermain? Tentunya kalian harus melaksanakan hak dan kewajiban tersebut ya, agar kehidupan kita menjadi nyaman serta menumbuhkan rasa persaudaraan yang kuat. Alhamdulillah telah selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat Ananda mengerti semua. Jika Ananda masih kurang mengerti, silahkan langsung tanyakan kepada Ibu. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.